Hai Sobat Transformasi, ketemu lagi di podcast On Location episode perdana di tahun 2025. Jalan-jalan ke Ambarawa, cuma bawa uang 100.000. Apa kabar Sobat Transformasi semua? Saya Rizka Rahma, host podcast yang baru. Sobat Transformasi, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Walaupun cuaca belakangan ini lagi galau-galau sendu, kadang terang, kadang mendung, kadang juga badai, tapi semoga tidak mengurangi semangat dari Sobat Transformasi semuanya. Nah, mengawali tahun 2025 ini biasanya banyak nih hal-hal baru. Seperti kita sekarang ini suasananya beda nih dari biasanya. Kalau misalkan kita pol-polan itu ada di ruang meeting, sekarang kita lagi ada di yang namanya Dapur Transformasi. Nah, sesuai namanya, Dapur Transformasi ini adalah tempat kita nanti untuk mengobrol seputar yang lagi anget-anget nih tentang transformasi kelembagaan di Direktorat Jenderal Perbendaraan. Fresh from the oven. Nah, penasaran nggak kira-kira kali ini narsumnya siapa ya? Penasaran? Oke, langsung kita undang aja Kak Agustina Diprianti. Halo. Hai Kak Anti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Rizka gimana kabarnya? Alhamdulillah, kemarin sebenarnya lagi flu karena kan lagi perubahan cuaca ya Kak, tapi alhamdulillah udah sehat. Kalau Kak Anti? Ya alhamdulillah juga sehat. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang ini lagi fokus mengenai operasional platform pembayaran pemerintah. Jadi mengecek transaksi-transaksi di platform pembayaran pemerintah. Oh iya, kalau nggak salah kemarin lihat di IG PMO itu abis ada transaksi-transaksi perdana gitu ya. Berarti sebenarnya sibuk banget nih Kak Anti, wah luar biasa. Kita sangat tersanjung nih Kak Anti bisa menyempatkan waktu untuk ada di sini. Jadi Sobat Transformasi, Kak Anti ini merupakan salah satu tim layanan operasional platform pembayaran pemerintah dari PMO DJPB. Jadi udah kebayang ya kita bakalan bahas apa? Yap, kita akan bahas soal platform bayaran pemerintah. Apa nih kira-kira yang lagi hangat soal PPP. Nah, ngomongin yang anget-anget nih, kita juga punya sesuatu yang anget-anget buat nemenin obrolan kita hari ini. Mbak Anti, udah sarapan belum? Belum sih Kak. Oke, pas banget nih. Kita tanya ya, tim kreatif, ada apa nih hari ini? Wow, Bika Ambon. Luar biasa ya sarapan pagi-pagi dengan Bika Ambon. Kak Anti suka Bika Ambon nggak? Oh suka dong, karena dari Indonesia kan. Oh gitu ya. Ya. Oke, boleh Kak, silakan dicoba. Oke. Oh ya Kak, ini jajanan Bika Ambonnya lagi viral banget nih belakangan ini. Jadi makanya kemarin pesan khusus spesial buat Kak Anti. Oh makasih Kak Rizka. Kita coba ya. Coba ya. Kalau dari penampilannya nih warnanya tempting banget ya guys. Kita coba ya. Luar biasa rasanya ya. Ini agak-agak rancu ya, kita mau podcast atau review makanan sama ya. Tapi buat aku sih enak sih karena ini nggak terlalu manis. Nah, ngomong-ngomong soal viral nih Kak Anti, sebenarnya kemarin di Twitter tuh yang viral nggak cuma soal Bika Ambon. Apa itu Kak Rizka? Jadi kemarin itu lagi trending banget soal yang namanya efisiensi. Ya kan, tahu betul, kan? Betul banget. Mana efisiensi itu kan lagi jadi perdebatan ya buat banyak orang gitu. Nah sebenarnya nih Sobat Transformasi, di PMO DJPB juga ada loh soal efisiensi. Tapi efisiensinya ini bukan soal pemotongan pagu, tapi soal pemusatan pagu. Nah gimana tuh kira-kira? Pasti belum pada denger kan soal pemusatan pagu. Kita bisa konfirm langsung nih sama Kak Anti yang ternyata langsung ada di bidang itu ya Kak Anti ya. Aku dengar-dengar spill-spill dari teman-teman nih. Nah Kak Anti boleh nggak diceritain sebenarnya efisiensi pemusatan pagu itu seperti apa sih? Iya baik.
Saya jawab sedikit ya Kariska. Jadi kalau misalnya platform pembayaran pemerintah ini tidak mengharuskan pembayaran itu melalui secara terpusat. Nah, namun platform pembayaran pemerintah bisa mengakomodasi baik pembayaran melalui terpusat maupun tidak terpusat. Nah, di tahun 2025 ini kami mendapatkan arahan dari pimpinan bahwa pembayaran Common Expenses melalui platform pembayaran pemerintah itu dilakukan secara terpusat untuk Kementerian Keuangan seperti itu. Jadi tahun 2025 kemarin itu sudah transaksi perdana ya. Oh gitu. Oh berarti ini masih di unit eselon 1 Kementerian Keuangan. Betul. Oh gitu. Oh gitu guys. Jadi makanya mungkin belum semua ya. Mungkin nanti ada nih yang nonton, loh kok gue belum nih gitu. Iya. Ternyata baru di Kementerian Keuangan. Nah, untuk fokus utama dari pemusatan pagu ini itu untuk mengefisiensi proses bisnisnya. Jadi sehingga unit-unit layanan di vertikal itu bisa fokus kepada core functionnya seperti itu, Kariska. Oh iya, karena kan sebenarnya sering jadi keresahan ya Kak ya. Soalnya tuh banyak nih misal kayak pengelola keuangan itu mereka selain harus ngerjain tusinya itu harus masih mikirin tetek bengek kayak aduh belum bayar listrik nih, belum bayar telepon nih, takutnya nanti tiba-tiba mati terus ditagih gitu kan ya. Nah tapi yang jadi pertanyaan nih Kak Anti, emang mungkin ya pagunya itu dipusatin? Pasti banyak nih netizen julid yang bertanya. Sesuai definisinya, concern utama platform pembayaran pemerintah ini kan ada interkoneksi antar sistem mitra, pendukung dengan sistem core dan sistem monitoring. Nah, concern lainnya ada sebagai BUN, proses bisnis yang dijalankan dalam PPP ini tetap menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan negara. Lalu, PPP ini dapat menyesuaikan proses bisnis apakah akan dilakukan secara terpusat ataupun tidak terpusat. Oh gitu, jadi sebenarnya konsep PPP ini fleksibel ya sesuai kebutuhan dan itu nggak harus terpusat gitu ya? Betul. Nah itu ya Sobat Transformasi, jadi PPP itu bukan berarti terus harus dipusatkan gitu, nggak, jadi ini memang sesuai kebutuhan yang ada di lapangan maupun arahan pimpinan seperti itu ya? Kebutuhan dari unit eselon. Ya, kebutuhan dari unit eselon masing-masing. Nah cuma gini nih Kak Anti, yang menjadi pertanyaan tadi kan yang dipusatkan dan pembayarannya dilakukan di unit eselon satunya itu untuk listrik PLN itu yang pasca bayar ya? Untuk yang pasca bayar. Pasca bayar, dan untuk Telkomnya itu untuk IndiHome. IndiHome. Nah, yang milik Telkom dan Indibis. Oh seperti telepon. itu. Nah cuma nih Kak Anti kan ada ya yang lain ya, kayak misal pengguna-pengguna yang menggunakan kayak token, terus ada juga mungkin di sini yang providernya mungkin Telkomsel gitu ya. Nah terus gimana dong Kak Anti, itu kalau misalkan di PPP kan berarti tidak bisa diakomodasi nih, sedangkan pagunya tadi sudah dipusatkan. Betul. Apakah terus nanti dia kantornya mati listrik atau nggak bisa connect ke internet? Ya itu gimana Kak Anti? Ya, untuk kondisi yang seperti itu Kariska, jadi untuk pembayaran token atau yang misalnya IndiHome tapi milik Telkomsel, karena kan migrasi ya, ada yang migrasi IndiHome itu pindah ke Telkomsel. Nah itu Satker itu bisa menghubungi kantor unit eselon satunya masing-masing untuk koordinasi pembayarannya seperti apa, begitu Kak. Oh gitu, jadi memang ini ya udah diatur secara sedemikian rupa ya untuk setiap yang memiliki layanan pengguna ini. Nah mungkin tadi kita udah berbicara tentang apa itu pemusatan pagu Common Expense melalui platform pembayaran pemerintah. Tapi mungkin di sini Kak Anti, Sobat Transformasi itu kan nggak cuma dari satuan kerja ya, tapi mungkin di sini juga ada teman-teman yang masih SMA atau masih cari kuliah atau mungkin yang freelancer gitu. Mungkin jadi pemirsa juga, kan nggak tahu nih ya, maksudnya apa sih ini pemusatan pagu Common Expense melalui PPP, bisa digambarkan sedikit nggak sebenarnya gimana tuh pelaksanaannya di pemerintahan? Iya, sebelumnya kan pelaksanaan pembayaran Common Expenses melalui platform pembayaran pemerintah itu tidak dilaksanakan secara terpusat ya. Kemudian dengan arahan adanya terpusat, kita membuat proses bisnis yang baru
dari sebelumnya, yaitu ada namanya Satker Pengguna dan Satker Konsolidator atau Satker Pembayar. Nah, untuk Satker Pengguna ini letaknya ada di masing-masing Satker, sedangkan untuk tadi Konsolidator itu berada di kantor pusat unit eselon 1 masing-masing. Oh, tadi namanya Satkon. Satkon untuk Satker Pembayar, Konsolidator. Gitu. Nah, jadi nanti pada Satker Pengguna itu dibantu oleh namanya PDBP, Pengelola Data Belanja Pegawai. Nah, tugasnya itu adalah pertama dapat melakukan perekaman, hapus atau ubah ID yang dilaksanakan setiap tanggal 21 sampai dengan akhir bulan. Kemudian juga melakukan verifikasi tagihan. Jadi pengujian tagihan itu tetap dilakukan di masing-masing satker di wilayah vertikal, kantor vertikal. Gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah tagihan itu diverifikasi oleh satker pengelola tadi ya. Lalu diproses ke Satker Konsolidator. Nah, di Satker Konsolidator itu melakukan pembayaran seperti yang dilakukan saat ini, yaitu melakukan membuat SPP, terus SPM, terus menyampaikan SPM tersebut ke KPPN. Seperti itu, Kak. Oh, gitu. Jadi mungkin kalau bisa lebih diringkas lagi gambarannya itu ada yang namanya Satker untuk yang penggunanya itu pengguna daya listrik maupun telkom, dan satker yang di pusat ya, yang Satkon tadi. Nah, ketika setelah digunakan nih kan muncul tagihan. Nanti dari satkernya itu memverifikasi gitu ya Kak Anti ya, apakah tagihannya ini benar, lalu disampaikan ke Satkonnya itu secara interkoneksi data itu nanti akan dibayar langsung gitu ya dari Satkonnya. Diproses oleh Satkon. Ya, jadi ini ada seperti double check seperti itu ya Kak Anti gitu. Nah, cuma nih Kak Anti, dibalik suatu hal yang dilakukan, program-program baru atau mungkin milestone yang telah dilakukan dalam transformasi kelembagaan, pasti ada yang melatar belakangi gitu. Nah, untuk pemusatan ini kira-kira apa sih yang melatar belakangi? Terus kondisi apa yang mau dicapai dengan adanya pemusatan ini? Jadi pemusatan Pagu Common Expenses ini itu dapat meningkatkan efisiensi dan simplifikasi dari platform pembayaran pemerintah. Nah, pemusatan Pagu ini kan bertujuan ya, harapannya bisa memberikan manfaat ya. Manfaatnya itu seperti efisiensi. Jadi kalau misalnya dulu Satker memproses di masing-masing wilayah, saat ini kan sudah di pusat yang melakukan pembayaran. Jadi dari segi SDM-nya kan jadi berkurang seperti itu. Dari waktu juga biasanya semua orang memproses tagihan, sekarang kan hanya yang membayar kan satker di pusat ya, seperti itu. Lalu ada efisiensi, terus kemudian ada fokus. Jadi satker itu bisa fokus dengan tusinya masing-masing di daerah. Lalu juga ada kontrol dari pengeluaran dengan adanya pengeluaran secara terpusat. Jadi untuk seperti revisi Pagu itu kan tidak perlu dilakukan di masing-masing satker, tapi bisa langsung di kan kadang ini ya, misal ada kantor yang kurang pagunya. Atau kelebihan seperti itu. Betul, jadi kan bisa satker pusat saja yang melakukan perubahan pergeseran itu ya. Pagu seperti itu. Jadi nggak perlu revisi terus aduh kurang nih siapa yang lebih gitu ya, karena udah terpusat gitu. Nah, cuma nih Kak Anti, kan memang ini tujuannya itu berarti untuk efisiensi dan simplifikasi ya. Oke, kalau simplifikasi pasti simple karena interkoneksi. Cuma efisiensi nih, kalau kasusnya nih Kak Anti, Pagunya sudah dipusatkan, satuan kerja ini kan mungkin ada yang nggak tahu ya, aduh Pagunya tinggal berapa nih gitu. Terus nanti misalkan ada satker yang mereka menjadi tidak efisien gitu dalam menggunakan listriknya, mungkin yang awalnya karena mereka memiliki kuasa penuh gitu ya atas Pagunya. Jadi tuh ada rasa was-was dalam menggunakan listrik, atau mungkin kalau Telkom kan pasti sebulan unlimited ya gitu. Nah, bukankah itu nanti jadinya inefisien Kak Anti? Nah, gimana tuh menanggapinya Kak Anti? Iya, baik. Jadi meskipun tagihan itu adanya dibayarkan oleh pusat ya, tapi di masing-masing satker daerah itu masih bisa melakukan pengujian, dan satker pusat pun bisa mengontrol juga melalui dengan ada namanya fitur anomaly detection.
Di situ fungsinya untuk mengecek apakah tagihan ini wajar atau tidak. Jadi nanti akan ada fitur tersebut untuk mengecek sebenarnya tagihan ini sesuai atau tidak. Jadi tidak serta-merta hanya dari satker masing-masing satker yang melakukan proses tagihan, tapi kan dari pusat juga bisa mengontrol seperti itu. Berarti yang dicek sama pusat itu nggak cuma soal akun dan lain-lain, tapi juga termasuk Bisa kewajaran mengecek kewajaran tagihan. tagihannya. Oh, gitu. Jadi gitu ya Sobat Transformasi, untuk kenapa nih pemusatan pagu ini dilakukan? Tadi untuk adanya efisiensi dan juga simplifikasi. Nah, itu kan tadi dari memang penjelasan Kak Anti ya yang soal efisien itu. Nah, kalau dari tim PPP sendiri sebenarnya udah ada semacam kajian atau analisis belum sih Kak Anti untuk memang meyakinkan nih ke para pengguna ya, kalau PPP ini pemusatan pagu itu memang benar-benar efisien gitu. Kan takutnya kan orang-orang yang kritis ya, misal gitu, oh nggak gitu nih, ini tetap walaupun ada double check tetap lebih tidak efisien gitu. Nah, dari tim PPP mungkin sudah ada analisis sendiri atau bagaimana? Ya, kalau misalnya dari tim platform pembayaran pemerintah itu pernah melakukan pengecekan dari sisi pagu di masing-masing satker. Nah, ketika kami melakukan pengecekan itu ternyata ada 6.781 satker yang melakukan yang kondisi pagunya berkurang. Jadi menyampaikan revisi pagu Oh iya. dengan nilai 990 miliar sekitar segitu. Wow, Terus ada duit juga semua yang tuh, Kak. betul. Nah, terus ada yang minta tambahan juga, tambahan Oh, pagu. gitu. Itu ada sekitar 5.000 satker itu meminta tambahan pagu. Kan kalau dihitung sekitar ada 11.000 ya, 11.000 satker itu yang melakukan penambah pagu atau pengurangan pagu. Nah, itu iya. cukup memakan waktu untuk melakukan perubahan di masing-masing satker. Nah, dengan adanya pemusatan pagu ini seharusnya tadi ya 11.000 satker menjadi hanya satu satker saja, yaitu di kantor pusat. Betul. Karena kan tadi pagunya terpisah-pisah, ada yang kurang, ada yang lebih, betul. terus yang kurang minta, yang lebih mau direvisi, dan itu memakan waktu ya kalau revisi itu. Sobat Transformasi mungkin yang pernah nih suka duka revisi, kebetulan saya dulu bendahara, Kak Anti agak curcol dikit ya. Memang berarti bisa efisiennya tuh nggak cuma melulu soal uang ya berarti, tapi efisien dari segi waktu, terus juga sumber daya, dan mungkin teman-teman pengelola keuangan itu bisa lebih fokus lagi ke pekerjaannya di luar untuk ngurusin semacam hal tadi ya, kayak pagunya kurang atau misalkan kebanyakan nih pagunya, karena kan juga kalau pagu lebih itu kan juga akan menjadi sorotan ya, karena kok belum ada penyerapannya seperti itu. Berarti jawabannya itu dari situ ya Kak, efisien dalam hal waktu dan sumber daya. Betul. Jadi gitu ya Sobat Transformasi. Kak, nah, boleh minum nggak? Oh iya boleh. Jadi lupa saking Iya kan, karena udah disediakan kan. Silakan Oke, Kak Anti. oke. Kalau mau dimakan lagi juga boleh. Nggak ikut minum? Enggak, kalau saya takut lipstiknya luntur ke Anti. Oke, siap. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau lihat sebenarnya saya tuh ini sih follower setianya Instagram PMO DJPB. Jadi saya tuh klik notification itu loh Kak Anti. Jadi setiap kali PMO ngepost itu saya tahu tuh ada apa nih gitu. Nah, kalau lihat-lihat berita apa yang dipost sama PMO ini sudah dilakukan pemusatan pagu kan tadi mulai tahun 2025 ya. Berarti tercatat sudah 2 kali transaksi perdana. Betul. Dan di IG itu kan ada kayak diingetin kan tanggal-tanggal pentingnya gitu, kapan batas waktu untuk misal ngecek tagihan, terus harus kirim SPM dan lain sebagainya gitu kan ya Kak. Nah, dari 2 kali transaksi itu kira-kira apa gitu lesson learn-nya dari tim PPP yang mungkin ingin disampaikan ke sobat-sobat transformasi biar menjadi pembelajaran untuk kedepannya?
Ya, jadi sebenarnya dalam pelaksanaan pembayaran common expenses secara terpusat ini tidak serta-merta lurus begitu saja ya. Pasti perlu ada perbaikan-perbaikan yang masih bisa dilakukan. Nah, salah satunya adalah penyempurnaan dari sistem. Jadi masih ada kekurangan-kekurangan mungkin di sistem mitra atau di sistem core yang masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan ya performa dari pembayaran melalui platform pembayaran pemerintah ini. Kemudian juga dari awareness Satker. Ini sangat berpengaruh ya. Apalagi saya kan di Pokja operasional ya. Tiap hari pasti ada pertanyaan. Nah, itu prosesnya bagaimana ya? Nah, terus dengan pertanyaan-pertanyaan itu harapannya ya nanti dari tim CMC ya bisa memberikan edukasi lebih kepada satker yang saat ini udah implementasi melalui pemusatan pagu. Ya memang kalau misalkan kita melangkah ke perubahan ya, itu pasti emang ada proses shifting. Jadi memang untuk kita tanggap dari lesson ini itu penting buat dilakukan. Jadi tadi kayak misal kalau ada kendala sistem langsung dievaluasi, kemudian kalau misalkan ada yang masih belum aware berarti kita harus kembali melakukan perbaikan seperti itu ya. Nah, tadi kan sempat diceritain ya Kak, kalau misalkan untuk pemusatan pagu ini baru diimplementasikan di unit eselon 1 Kemenkyu. Nah, kalau yang lainnya gimana tuh Kak Anti? Ya Pak. Kalau misalnya pembayaran secara terpusat ini secara regulasi dan secara sistem itu sudah siap melalui platform pembayaran pemerintah. Nah, tapi sesuai dengan KL masing-masing apakah akan dilakukan pemusatan atau tidak. Jika mereka setuju untuk melakukan pemusatan ya mereka bisa menyampaikan untuk pembayaran melalui terpusat. Jadi tergantung kebijakan dari masing-masing kementerian lembaganya. Oh gitu. Jadi kalau misal nih ya Kak Anti, siapa tahu ya kan kalau misalkan ada yang nonton nih podcast kita terus mungkin dari unit eselon 1-nya tuh ada yang berminat gitu. Waduh, kayak menarik nih ya. Ya lumayan nih bisa lebih fokus sama tusinya. Kalau misalkan berminat berarti bisa langsung audiensi gitu ya. Betul sekali. Oke, jadi teman-teman sobat transformasi yang mungkin pengen nih melakukan pemusatan pagu bisa langsung ya untuk kontak-kontak aja tim PMO DJP. Kayak jualan ya Kariska ya? Iya tentu. Tadi roti dijual, sekarang kita semua dijual Kak Ati ya kan. Okay. Apalagi sekarang media-media online ini paling bisa nih buat jualan. Nah tadi Kak Anti kan kita udah bicara panjang lebar ya dari penjelasan marketing tadi. Nah sebenarnya support apa lagi sih dari tim PMO itu sendiri, karena kan tim PMO itu kan banyak ya, ada yang terutama tim PPP-nya itu kan ada yang di bagian operasional, ada yang bagian CMC yang ibaratnya yang jualan dan melakukan sosialisasi gitu. Support apa aja sih yang diberikan untuk para satuan kerja terkait dengan implementasi platform pembayaran pemerintah? Iya, support yang udah diberikan selama pembayaran melalui terpusat ini itu ada dari sistemnya pertama, terus ada regulasi, selanjutnya dari CMC. Nah dari sistem ini kita sudah melakukan namanya SIT, System Integration Test. Lalu sudah melakukan juga UAT, User Acceptance Test, sama kita juga udah melakukan beberapa pengembangan sistem di dalam sistem Sakti sehingga bisa mengakomodir pembayaran secara terpusat. Selanjutnya dari regulasi juga telah dibuat Perdirjen nomor 3 tahun 2025. Itu teman-teman mungkin bisa baca terkait pelaksanaan di Perdirjen tersebut. Kemudian dari CMC juga sudah melakukan beberapa kali sosialisasi dan penyampaian melalui media seperti OC, Instagram terkait seperti proses bisnisnya, kemudian tanggal-tanggal penting pembayaran common expenses. Karena ada perbedaan juga nih pembayaran melalui terpusat dan tidak terpusat. Kalau misalnya dia pembayaran terpusat, ada lagi namanya pengaturan yang dilakukan oleh PDBP, itu yang maksimal tanggal 12. Oh gitu. Nah itu sobat transformasi jangan sampai ketuker ya tanggalnya karena beda-beda nih gitu. Nah itu kan tadi udah diceritakan banyak hal ya, mulai dari apa itu PPP, terus kayak gimana nih pelaksanaannya, terus supportnya bagaimana.
Mungkin sobat transformasi ini ada yang udah yakin, tapi mungkin ada yang masih anxiety nih Kak Anti kalau bahasa anak anak strawberry atau centennial ya. Kebetulan saya nggak tahu saya masuk kategori yang mana, tapi mungkin boleh dari Kak Anti memberikan closing statement untuk meyakinkan sobat transformasi yang masih ada anxiety gitu. Iya, baik. Jadi prinsipnya itu platform pembayaran pemerintah itu mengedepankan simplifikasi dan efisiensi. Nah, ini sangat bermanfaat baik bagi pengguna maupun bagi BUN. Selanjutnya, sobat transformasi bisa lebih fokus dengan tugas dan fungsinya masing-masing di kantor vertikal masing-masing ya. Untuk kegiatan yang seperti pembayaran listrik atau telekomunikasi itu sudah bisa dilakukan di kantor pusat. Seperti Wah, luar biasa. Itu tadi dia closing statement yang sangat sweet dari Kak Anti. Jadi intinya PPP itu maksudnya itu selalu baik karena prinsipnya itu sendiri yang simplifikasi, kemudian juga fleksibel dan memenuhi kebutuhan dari stakeholder. Nah, kalau misalkan nih ada kendala-kendala, itu adalah suatu hal yang wajar ya sobat transformasi, tapi yang terpenting tim PPP akan selalu membersamai dalam setiap prosesnya. Gitu. Jadi selalu ada gitu ya. Nah, sobat transformasi tidak terasa nih kita udah berapa menit ya Kak Anti sampai udah nggak tahu lagi ya berapa durasinya, tapi saya udah dikode-kodein sama tim kreatif, jadi mungkin biar seru kita sambung di episode selanjutnya mungkin dengan topik-topik lain yang lebih menarik lagi. Kalau misalkan masih ada pertanyaan masih boleh nggak chat Kak Anti? Oh, ke saya aja ya. Oke, teman-teman sobat transformasi, itu dia podcast kita hari ini. Terima kasih Kak Anti sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke sini dan memberikan edukasi ke sobat transformasi semuanya. Semoga obrolan hari ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa sobat transformasi, kalau misalkan ada mau request topik-topik apa lagi nih yang mau dibahas, bisa drop di kolom komen, atau misal kita mau review makanan apa lagi. Oke. Terus dukung platform pembayaran pemerintah dan jangan lupa buat untuk selalu dukung keberhasilan program transformasi kelembagaan. Salam transformasi, berubah butuh kita. See you on the next video.